Mama Dewi, Kak Amel, dan Sandy traveling tanpa ajak Otan. Wah. Mereka nggak tahu apa ya yang punya daerah kekuasaan di kebun teh ini siapa? Ya jelas bukan Otan dong. Ya ampun, ternyata Mama Dewi dan anak-anaknya mau camping toh. Pilihan lokasi yang tepat nih buat camping keluarga. Jadi nggak perlu repot-repot masuk hutan. Ayo semuanya, bantu Mama Dewi bikin tenda ya. Cepat, keburu matahari terbenam guys. Yeay, udah jadi, masuk yuk. Sebentar, jangan buru-buru, kita lihat dulu pakai ini ya. Wah, apa itu? Seperti senter tapi kecil banget buat bantu penerangan di sini. Ini ada kalajengking, bahaya banget. Hah? Kalajengking? Mana? Ya ampun, untung aja mereka nggak asal masuk tenda dan duduk-duduk. Oh, jadi ini alasan Mama Dewi mengecek tenda dengan senter. Karena senter satu ini bukan senter biasa, tapi senter ultraviolet yang mampu mendeteksi keberadaan si kalajengking. Sebab kulit terluar kalajengking mengandung bahan kimia yang dapat memancarkan cahaya biru muda jika terkena sinar UV. Wah, satu tips yang sangat berguna nih buat teman-teman yang hobi camping. Meski kalajengking bisa menyengat manusia, jika bertemu jangan dibunuh ya. Cukup pindahkan ke tempat yang jauh dari jangkauan manusia dengan benda di sekitar kalian. Karena sebenarnya Sobat Otan ini nggak ada niat mengganggu kalian kok. Waduh, bisa-bisanya kalian berkelahi di tengah kegelapan seperti ini. Teman, hewan oktopoda atau berkaki 8 ini memang dikenal sebagai hewan beruas yang sangat berani. Tak hanya melawan sesama kalajengking, siapapun yang mendekat pasti akan dilawan. Iya, ingat kan episode Otan sebelumnya? Paman Editor, tolong kasih cuplikan tentang Sobat Otan ini ya. Tuh, nggak ada kata takut bagi Scorpion atau kalajengking melawan tarantula, bahkan hingga melawan ular kobra. Selain mempunyai 2 capit besar untuk pertahanan diri, kalajengking mempunyai racun yang terletak di ujung ekornya. Sengatan ujung ekor inilah yang dapat melumpuhkan lawan-lawannya. Semua kalajengking berbisa dengan tingkat berbahaya yang berbeda pula. Racun hewan yang masih berkerabat dekat dengan laba-laba ini bersifat neurotoksin atau racun menyerang syaraf. Kalau jenis Asian Scorpion ini, racunnya tidak mematikan untuk manusia, hanya menimbulkan pembengkakan dan rasa sakit akibat sengatan kalajengking. Tapi tetap aja, namanya disakitin kan gak ada yang enak. Oh iya, tahukah teman, jika ada manusia yang berburu kalajengking loh? Buat apa ya kira-kira? Wah, itu dia Paman Uka. Ayo teman, kita ikut Paman Uka pergi. Bawa-bawa ember bukan mau mandi atau mancing loh ya. Tapi Paman Uka ini berprofesi sampingan sebagai pemburu kalajengking. Iya, ia kerap mencari kalajengking di kebun-kebun seperti ini. Cara menangkapnya juga cukup sederhana teman. Paman Uka menggunakan tulang daun pandan yang diikat simpul seperti ini. Dengan begitu, capit kalajengking akan masuk dan menjepit pancingan ini. Paman, biasanya di mana sih tempat Paman mencari kalajengking? Iya, tempat-tempat yang agak tebingnya agak tinggi-tinggi gitu. Kan banyak lubang-lubangnya tuh, semacam gini. Oh, lubang-lubang di tebing seperti ini adalah sarang si kalajengking teman. Tinggal masukin pancingan ke dalam lubang, lalu tunggu hingga kalajengking terjerat. Biasanya satu lubang hanya ditinggali oleh satu kalajengking. Sekali berburu, Paman Uka dapat menangkap 20-25 ekor. Memang untuk apa kalajengking yang sudah ditangkap? Ini buat pesanan yang mau bikin kopi. Kopi kalajengking. Apa? Kopi kalajengking? Sobat Otan yang beracun ini bisa dijadikan minuman. Wah, ayo teman, kita cari tahu proses pembuatannya.
Mereka adalah pemburu kalajengking. Ini Paman Uus yang sering mengolahnya menjadi kopi. Sebelum menjadi kopi, kalajengking disangrai dulu. Butuh waktu 15-30 menit hingga benar-benar matang dan garing, teman. Menurut sebuah penelitian, racun kalajengking menjadi tidak berbahaya bagi tubuh jika dimasak benar-benar matang. Nah, jika sudah selesai disangrai, kalajengking ditumbuk halus sampai seperti bubuk kopi. Baru deh, kopi kalajengking bisa diseduh dengan air panas. Oh iya, kalajengking mengandung 80% protein yang bisa membangkitkan energi dan stamina. Tapi kalau Otan sih, mending minum minuman yang lain aja deh ya. Sob, awas Sob! Kamu kok bisa dikepung kucing gitu sih? Sebagai salah satu hewan yang hidup di lingkungan perumahan, tokek juga punya beberapa predator loh. Salah satunya ya ini nih, kucing rumah. Meski tidak untuk dimakan, rasa ingin tahu kucing yang besar membuat tokek cuma menjadi mainan, alias bulan-bulanan si kucing aja. Ya ampun Sob, diajak main baik-baik emang gak bisa ya? Ketika bertemu musuh yang lebih besar, tokek memang lebih cenderung pasif. Mereka akan diam, tidak bergerak sama sekali. Tokek bisa sangat sabar melakukan hal ini, bahkan bisa sampai berjam-jam. Begitu musuhnya lengah, dia akan mengambil langkah 1000. Cuma sayang Sob, hari ini bukan hari keberuntunganmu. Kayaknya kucingnya mau main sama kamu. Tuh, sampai ada kucing lain yang nikung juga. Hei, sesama kucing jangan saling nikung dong. Tuh kan si Putih ngambek. Tuh, kucingnya dengan mudah menaklukkan tokek. Bahkan dengan gigitanmu yang super kuat, kamu emang bukan tandingan kucing. Yang sabar ya Sob, semoga kucingnya bosan dan melepaskanmu kembali. Loe, kok malah pada pasang kuda-kuda sih Sob? Yets, mau berantem ya? Baru aja Otan kasih tahu. Kan tinggal ambil lajur kiri aja. Kamu tokek, ambil lajur yang kanan deh. Lagian kumbang tanduk kan gak punya penglihatan yang cukup bagus. Mata majemuknya membuat pandangannya terbatas. Harap maklum aja lah tokek. Kumbang tanduk bukan lawan sembarang loh Sob. Kulitnya tebal loh. Gigitanmu gak bakal ngaruh Sob. Belum lagi kekuatan kumbang tanduk yang super duper kuat. Ia bisa angkat beban ratusan kali lebih berat daripada tubuhnya. Nah, apa Otan bilang? Dibanting kan? Jadi harus cari jalan lain kan? Ngeyel sih. Wih, Paman Nanta dan Kak Tata lagi ngapain sih? Pakai ngintip-ngintip segala. Otan jadi kepo nih. Wah, ini kan tokek yang tadi. Awas Paman, nanti digigit loh. Paman Nanta ternyata salah satu peternak tokek modern teman. Tuh lihat, kandang tokeknya aja keren banget kan. Pokoknya beda deh sama peternakan tokek tradisional. Oh, ternyata Paman Nanta sedang memisahkan tokek jantan dan betina. Sobat Otan ini bisa mulai diternakan ketika sudah mencapai usia dewasa atau berukuran sekitar 23-25 cm. Ayo Kak, diukur yang benar ya. Jangan sampai ada tokek di bawah umur yang masuk peternakan. Nih Sob, kandangmu lagi disiapin nih. Tiap kandang ini hanya akan diisi oleh satu pasang tokek saja, jantan dan betina. Sobat Otan yang satu ini memang termasuk satwa nokturnal. Ia lebih aktif pada malam hari teman. Makanya mereka suka bersembunyi pada tempat yang gelap dan hangat ketika siang hari.
Jangan lupa rapikan juga alas kandangnya ya. Pakai kokopit biar lebih kelihatan alami. Selain itu, kokopit berguna untuk menjaga kelembapan kandang. Nah, kandangmu udah siap nih sob. Yuk, masuk yuk. Betah-betah ya di dalam. Kandang perpasang seperti ini lebih jitu menghasilkan dibanding dengan kandang bersama. Soalnya, kandang seperti ini bisa mencegah anak tokek dimakan induk lain. Tokek berkembang biak dengan cara bertelur, teman. Nah, biasanya tokek akan menempelkan telurnya di dinding seperti ini. Salah satu tujuannya adalah agar telur mereka terhindar dari incaran predator. Dalam 1 tahun, tokek hanya bisa menghasilkan 4 butir telur dan akan menetas setelah 2 bulan. Cakep! Beberapa waktu setelah menetas, tokek-tokek kecil ini harus dipisahkan berdasarkan ukurannya ya. Tokek memang termasuk hewan teritorial dan kanibal. Pemisahan ini bertujuan agar anak-anak tokek tidak saling memangsa, teman. Ya ampun, Otan gak nyangka kalau kamu suka makan teman, sob. Ya, itu tokeknya kenapa, Kak Tata? Kok kurus banget sih, sampai kelihatan tulang punggungnya gitu? Ternyata tokeknya sudah masuk tahap afkir, alias sudah tidak menghasilkan lagi. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah metabolic bone disease atau kelainan pada tulang. Umumnya disebabkan karena proses metabolisme mineral dan kalsium yang terganggu. Kondisi ini biasa terjadi pada tokek betina yang memasuki masa afkir atau pada usia 4-5 tahun. Di usia ini, tokek betina sudah tidak bisa bereproduksi lagi dan akan segera menutup usia. Kasihan banget sih kamu, sob. Beda lagi dengan tokek jantan. Tokek jantan memang memiliki umur yang lebih panjang hingga puluhan tahun. Sedangkan yang betina hanya mencapai umur kurang dari 7 tahun saja. Kak Tata ngapain sih bawa-bawa senter? Tokeknya mau disuruh ronda ya, Kak? Wah, ternyata Kak Tata mau menguji teori yang bilang kalau telinga tokek tembus cahaya. Ah, masa sih, Kak? Berarti bolong gitu dong. Yuk, langsung aja kita coba. Silakan, Kak Tata. Sob, telingamu kok bisa tembus begitu sih? Jangan-jangan kamu artis debus ya? Tokek memang tidak memiliki daun telinga, teman. Anatomi telinga mereka berbeda dibanding telinga manusia. Sobat Otan ini memiliki lapisan tipis untuk mendeteksi getaran. Selain itu, tokek juga hanya mendengar suara frekuensi tinggi antara 500 Hz hingga 5000 Hz. Wah, jangan-jangan kamu tipe hewan yang kalau dikasih tahu cuma masuk telinga kanan dan keluar di telinga kiri.